Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Habib Jindan ini mencintai Sayyidina Muhammad, mencintai Indonesia juga, mencintai kita semuanya. Karenanya saya merasa bersyukur karena semangat cinta yang disebarkan oleh Habib Jindan ini. Mudah-mudahan kita semua ini meniru akhlak Sayyidina Muhammad seperti yang akan disampaikan oleh Habib Jindan. Kalau semangatnya karena cinta, insya Allah kita ini akan takut sekali berkata kotor kepada yang lain. Kalau semangatnya karena cinta kasih, kita ini akan berpikir kalau ingin terhormat, ayo hormati orang lain. Kalau ingin bahagia, ayo buat semua orang bahagia. Prinsip ini prinsip orang Madura. Jadi kalau di Madura ini banyak dikenal orang Madura keras, sebenarnya tidak. Orang Madura ini punya prinsip hidup yang tertutup oleh isu yang banyak berkembang di Madura. Orang Madura ini seperti Bapak saya katakan, kalau ingin terhormat, anakku hormati orang lain. Kalau ingin mulia, muliakan orang lain. Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Nah, prinsip ini sebenarnya lebih kuat daripada prinsip carok di Madura. Nah, istilah carok lebih terkemuka itu karena bad news is good news. Berita yang news itu adalah berita yang jelek. Cinta kasih di antara kita ini sangat kuat. Pemerintahan di sini juga menghormati para alim, para ulama, para habaib. Kita di sini senang sekali jika dibimbing, dibina untuk senantiasa mendorong pemerintahan yang bersih dan melayani, pemerintahan yang menyatu, tumbuh hidup bersama rakyat. Sejak awal prinsip kepemimpinan saya, Tasarruful Imam ala Ra'iyah manut dan bil maslahah. Kemaslahatan, kebaikan, cinta kasih menjadi bagian dari prinsip kita. Sehingga program yang dijalankan kita ini program yang sejahtera dari bawah, berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai agama. Itu prinsip yang kita gunakan Al-Habib. Karenanya saya terima kasih atas kedatangan Habib Jindan ke sini, dan atas nama kita semua, saya pribadi dan Bupati Kabupaten Pamekasan serta seluruh elemen pejabat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan menyampaikan selamat datang di Kabupaten Pamekasan. Nanti malam saya secara pribadi juga akan hadir di pengajian di Kecamatan Propo. Mestinya tadi ini di Surabaya pulang ke sini, terus kemudian besok di Jakarta karena Habib Jindan ini hadir ke sini, yang di Jakarta diwakilkan Ketua Bupati. Nah, kita semua mencintai Habib, kita semua mencintai ulama, kita semua mencintai seluruh elemen masyarakat bangsa. Karena keberadaan Indonesia ini kita syukuri dalam bentuk cinta kasih. Sekali lagi atas nama pemerintah kabupaten menyampaikan selamat datang kepada Habib Jindan. Marilah seluruh teman-teman, bapak-bapak, para pejabat, kita dengarkan secara seksama tausiah dari Habib Jindan. Kita doakan mudah-mudahan Habib Jindan ini sehat selalu, panjang umur, dan terus membimbing umat mencintai agama, mencintai Rasulullah, dan mencintai bangsanya, mencintai negaranya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad bukan yang jabatannya paling tinggi. Orang terbaik dari umat Nabi Muhammad bukan juga yang ilmunya paling banyak, bukan juga yang masanya paling banyak. Ini adu banyak ini, banyak itu. Ditegur oleh Allah Ta'ala, alhaakumut takasur. Kalian terbuai, tertipu, terlena oleh takasur, kompetisi kuantitas. Berkompetisi hanya memikirkan fokus kepada jumlah, kepada banyak, baik itu tahta, jabatan, harta, masa, ataupun lain sebagainya. Tetapi
Yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad SAW adalah anfa'uhum, yang paling manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling manfaat. Kalau dia hartawan, maka hartawan terbaik yang paling manfaat. Yang paling manfaat. Maknanya hartawan terburuk yang paling tidak manfaat. Kalau dia ulama terbaik yang paling manfaat. Dan maknanya ulama yang paling buruk yang paling tidak manfaat. Bahkan sampai disebut di dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alim lam yanfa'hu bi'ilmih. Orang yang paling dahsyat siksanya di hari kiamat adalah ulama, orang alim yang ilmunya nggak manfaat. Yang terbaik di antara para ulama yang paling manfaat. Dan juga perlu digarisbawahi, cacian nggak ada manfaatnya, makian nggak ada manfaatnya, kata-kata kotor tidak ada manfaatnya, provokasi tidak ada manfaatnya. Itu justru yang paling tidak bermanfaat. Cacian, makian, kata-kata kotor, provokasi, adu domba dan lain sebagainya. Kemudian juga begitu pula pejabat yang terbaik. Pemimpin yang terbaik adalah yang paling manfaat bagi masyarakat. Digarisbawahi bahwasanya anfa'hum linnas, bukan lil muslimin, tapi linnas, yang paling manfaat buat semua manusia, bukan hanya khusus untuk muslimin saja, tetapi semua manusia. Bahkan Rasulullah SAW memikirkan kesejahteraan dan keamanan buat hewan dan binatang, apalagi manusia, apalagi muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam memantau, meninjau ke suatu perkebunan milik kaum Ansar di Madinah. Lantas mendengar suara gaduh di suatu kandang. Dia tanya, ada apa di kandang ini? Di balik pagar ini. Dia bilang, ada unta milik kami yang sudah lama kami piara dan kami pekerjakan. Kemudian tiba-tiba unta tersebut memberontak dan menjadi liar, sehingga harus kami kurung di dalam kandang ini. Maka Nabi Muhammad bilang, buka, biarkan aku masuk, aku melihat. Ya Rasulullah, dia menyerang siapapun yang dia lihat. Nabi bilang, buka. Sebab Nabi Muhammad Sayyidul Aqwan, pemimpin dari semua makhluk alam semesta, termasuk hewan dan binatang. Mereka menyadari akan kepemimpinan Rasulullah dan diperintahkan untuk patuh kepada Rasulullah. Dalam hadis yang lain, tidak ada satu makhluk pun juga melainkan mengetahui bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah, kecuali yang membandel dari kaum jin dan kaum manusia. Maka dibukakan pintu gerbang kandang tersebut, maka unta itu begitu melihat Rasulullah langsung dia berlari mengejar ke arah Nabi Muhammad. Dan Nabi tetap pada tempatnya. Begitu mendekat di hadapan Rasulullah, berhenti unta itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia mendekatkan moncongnya, mulutnya itu ke kaki Nabi Muhammad sambil menekuk kaki depannya, seperti apa namanya, orang yang bersujud. Sayyidina Abu Bakar bilang, lihat, unta saja bersujud untuk Nabi. Kita umatnya, masa kita nggak bersujud untuk Nabi? Maka Nabi melarang, la yang bagi libasyarin ayyasjuda libashar. Tidak boleh seorang manusia untuk sujud kepada manusia lain. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku ingin memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Saking besarnya haknya suami dan besarnya kewajiban wanita tersebut. Tetapi aku tidak memerintahkan demikian. Manusia tidak boleh bersujud untuk manusia lain. Kemudian setelah itu unta itu, Nabi berbisik di telinga unta tersebut. Lantas unta itu berbisik di telinganya Nabi, entah apa yang diucapkan. Dan saling berbisiklah. Setelah itu Rasulullah berkata, mana pemilik unta? Sini. Unta ini rupanya dia protes.
Jadi yang protes bukan cuma manusia, ya unta pun juga protes. Dia protes, dia bilang selama ini dia dirawat dan dipekerjakan, dikasih pekerjaan banyak, tapi makannya sedikit. Kemudian juga setelah dipekerjakan lama, tahu-tahu dia mendengar gosip, bukan gosip, dia dengar suara kalau dia mau dipotong, mau disembelih karena dia udah tua. Sudah selama ini bersabar, dikasih makanan yang sedikit dan dikasih pekerjaan yang banyak. Udah gitu mau dipotong, maka dia protes, dia marah. Betul demikian, bilang ya Rasulullah, betul ucapan unta itu, dan persis. Tapi kata orang itu, ya Rasulullah, sejak saat ini onta bertawasul ke Nabi Muhammad, kan? Minta tolong kepada Nabi Muhammad. Sejak saat ini, ya, karena dia sudah minta tolong kepada engkau, maka kami sediakan bagi unta itu makanan yang banyak dan tidak ada pekerjaan atasnya, dan juga kami tidak jadi memotong dia, sebagai penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat aja, onta itu tawasul kepada Rasulullah dan berhasil, sukses. Untung zaman tersebut nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak dikoi syirik itu tawasul. Sahabat dia bilang syirik, onta juga nggak selamat untuk disyirik-syirikkan. Wah, perhatian Rasul bahkan kepada seekor unta. Dalam hadis, dalam syama'ilnya Rasulullah SAW, Nabi pernah saat sedang berjalan, tahu ada yang memanggilnya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Cari, nggak ada orang. Lihat ada seekor rusa yang terikat di pohon. Nggak jauh dari situ ada orang Badui yang lagi tidur. Rupanya pemilik rusa tersebut, dia habis nangkap itu rusa. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri rusa yang memanggilnya. Sebab dalam Al-Quran Sayyidina Sulaiman mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, utina mantiqat tayr, ulimna mantiqat tayr, kami diajarkan bahasa burung. Nabi Sulaiman ada di Al-Quran. Kemudian juga ketika semut berkata, ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahai sekalian para semut, masuk ke lubang kalian, jangan sampai kalian terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Maka Nabi Sulaiman mendengar ucapan itu dan bereaksi, fatabassama min qawliha, tersenyum dari ucapannya semut tersebut, tersenyum. Lantas ketika Rasulullah mendengar suara rusa itu dihampiri oleh Nabi Muhammad. Bilang, kenapa? Ya Muhammad, ya Rasulullah, kata siapa namanya rusa tersebut, saya ini baru melahirkan dan saya punya bayi dan ini udah jam menyusui dia. Saat itu saya ditangkap oleh orang ini. Nah sekarang anak saya nggak ada yang menyusui bayi saya. Saya khawatir, saya bingung. Tapi kalau engkau lepaskan saya susui bayi saya yang terakhir, saya janji saya bakalan balik. Saya janji saya akan balik. Yang betul kamu akan balik, bukan kabur. Betul saya akan balik. Maka pergilah, dilepaskan oleh Nabi Muhammad. Yang punya lagi tidur, dilepaskan oleh Rasulullah. Dia pergi, dia susui bayinya. Kemudian setelah sekian lama dia balik lagi. Ketika balik itu orang juga masih tidur, kembali diikat oleh Nabi Muhammad. Saat sedang diikat, tahu itu orang terbangun. Nabi Rasulullah, kenapa engkau di sini? Bilang, diceritakan kalau ini rusa yang kamu tangkap, dia punya bayi, dia minta tolong kepada saya untuk menyusui bayinya dan saya tolong dia. Terus Nabi bilang, mau gak kamu kebaikan? Mau ya Rasulullah, lepaskan rusa ini. Dia baru melahirkan, dia punya bayi. Bilang, baik, saya lepaskan. Dilepaskan oleh bayi tersebut. Masya Allah, dia rusa aja setia, rusa aja gak ingkar janji. Nabi Muhammad perhatian sampai hal yang semacam ini, diperhatikan kenyamanannya, apalagi rakyatnya, apalagi manusianya yang ada, yang tinggal di negerinya. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya pun sedemikian rupa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, seandainya
seekor keledai terpeleset di tepi sungai Furat yang ada di Irak. Sungai Furat salah satu sungai terbesar. Itu karena buruknya jalan, keledai terpeleset di tepi sungai. Madinah dengan Irak itu jaraknya ribuan kilometer di tepi sungai, entah tepi sungai yang mana, sungai Furat, yang panjangnya juga ratusan kilometer. Seandainya ada keledai terpeleset di sana karena jalan yang tidak aku perbaiki, maka aku akan takut dituntut oleh Allah atas kejadian tersebut, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya beliau punya perhatian, punya niat untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan, manfaat, bahkan kepada seekor keledai yang berjalan di tempat antah berantah sana, yang di bawah kekuasaan beliau Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, apalagi kepada manusia. Nah, karenanya itu jadilah kita orang-orang yang terbaik, dan alhamdulillah mereka yang diberikan amanat sementara, nggak ada yang selamanya, sementara. Mereka yang diberikan amanat sementara untuk ngurusin umatnya Nabi Muhammad. Dan umatnya Rasulullah masuk dalam kategori umatnya Nabi Muhammad. Ada umatul ijabah, ada umatul dakwah. Umatul dakwah adalah umat yang dipanggil ke agamanya Rasulullah. Itu mencakup muslim maupun non-muslim. Itu juga umat Nabi. Umatul ijabah, mereka yang menjawab, yang menerima Islam. Dan mereka pun juga umatnya Rasulullah SAW, yang muslim maupun yang non-muslim. Nah, kita diberikan amanat untuk ngurusin umatnya Rasulullah SAW, dan amanat ini sementara. Dan kita memiliki potensi besar dengan tugas ini untuk menjadi manusia terbaik, sebab bisa memberikan manfaat yang paling luas, yang nggak bisa diberikan oleh orang lain. Hanya orang-orang tertentu saja. Kita bisa membuat kebijakan yang memberikan manfaat, bisa melakukan perintah yang memberikan manfaat. Artinya mereka ini, orang-orang yang diberikan jabatan tersebut, memiliki kekuasaan, walaupun kuasa itu tidak mutlak. Di sini tidak ada kuasa yang mutlak, tidak ada kekuasaan yang mutlak. Dan apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, bahkan pemimpin tertinggi pun juga nggak punya kekuasaan yang mutlak di sini. Subhanallah. Dan kita bisa untuk memberikan manfaat yang lebih luas dalam hal ini sebisa mungkin, maka lakukanlah. Rasulullah SAW ngajarin kepada kita untuk memberikan kemudahan yang paling mudah kepada rakyat, terutama orang-orang yang membina mereka, yang ngurusin mereka, yang memimpin mereka. Nabi berdoa, kalau kita mendapat doanya Nabi Muhammad, ada doa khusus untuk para pejabat dari Rasulullah 15 abad yang lalu. Nabi mendoakan khusus. Nabi bilang, ya Rabb, man tawalla umura ummati. Ya Allah, barang siapa yang Engkau jadikan dia memimpin perkara umat ini, memimpin umat, ngurusin perkara mereka, kemudian memberikan kemudahan bagi umat tersebut, maka permudah orang itu, dipermudahlah hidupnya, urusannya, dunianya, akhiratnya. Itu doa dari Nabi Muhammad. Yang mau kemudahan, permudah. Tapi juga ingat, ada juga sumpah dari Nabi Muhammad. Man tawalla umura ummati fasyaqqa alaihim fashkukillahum alaih. Barang siapa yang ngurusin perkara umat, kemudian dia persulit, dia persusah umat tersebut, maka Nabi bilang persulit juga orang yang nyusahin disusahkan. Kita mau kemudahan, kita berikan kemudahan kepada umat. Alhamdulillah, sebagaimana tadi Pak Bupati sebutkan, bahwasanya ini negeri kita nikmat, enak. Saya beberapa hari yang lalu juga ada acara di Kabupaten Bogor dengan jajaran Forkompinda yang di sana. Mereka membuat maulid di malam pertama Rabiul Awal. Dan alhamdulillah, kita bilang kita ini negeri kita ini nikmat.
nikmat kita mau bikin majelis, bisa. Mau maulid, diberikan kemudahan. Dan memang ada suatu nikmat yang dilupakan oleh banyak orang. Padahal ini nikmat yang sangat besar. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, tahu nikmat apa? Diberikan kita nikmat rasa aman. Keadaan yang aman itu adalah sesuatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita kumpul majelis aman, pergi ke masjid sebelum subuh merasa aman, pulang sholat isya aman, malam hadir tabligh akbar aman, acara tabligh akbar hadir ribuan orang aman, semuanya aman. Bayangkan di Timur Tengah orang mau kumpul takut dibom, takut ditaruh bom bunuh diri. Ada orang bikin bom bunuh diri dalam masjid, terus dia teriak jihad lagi. Itu bukan jihad, itu jahat namanya, bukan jihad. Nggak tahu ngajinya di mana. Ada orang taruh bom di masjid, nembakin orang keluar dari sholat Jumat, ditembakin, diledakin bom dalam masjid, udah orang keluar dari masjid ditembaki dengan senapan mesin. Itu yang nembak sambil teriak takbir, Allahu Akbar. Siapa yang dia bunuh? Bukan hewan korban, muslimin yang sholat Jumat yang dia bunuh. Ada penista takbir yang semacam itu. Bukan mengtakbirkan Allah. Kalau dia mentakbirkan Allah, nggak bakalan mampu mencaci muslim, apalagi menumpahkan darah seorang muslim. Orang yang macam begitu penista takbir, penista Islam, penista masjid, penista Quran, penista agama. Sama seperti takbiran sambil buang air besar, membunuh muslim terus dia takbiran, mencaci muslim terus dia takbiran. Itu penista takbir yang macam begitu. Intinya di negara-negara seperti Timur Tengah, orang mau kumpul, mau acara, mau maulidan, kumpul, mereka khawatir ditembakin, khawatir dibom, khawatir di negara-negara tersebut. Bahkan di Mekah, Madinah, di Saudi Arabia, nggak bisa orang bikin tabligh akbar di lapangan maulid, nggak bisa mau bikin acara di sana, mau bikin maulid, mau speaker sebesar-besarnya, nggak bisa. Bikin konser bisa. Konser bisa, ya bikin maulid, nggak bisa. Di stadion mau bikin, nggak bisa, susah. Kita diberikan kebebasan, diberikan kelapangan.